Oke guys, kita ketemu lagi dalam acara Podcast Visual Art 54. Hari ini saya sangat berbahagia karena hari ini saya kedatangan kembaran saya yang jauh-jauh datang dari Bandung. Tapi Bandung juga ya ini. Betul. Pak Ajat, gimana kabarnya Pak Ajat? Alhamdulillah sehat Pak Cino. Bagaimana kabar Pak Cino sendiri? Alhamdulillah saya sendiri sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang sakit ya biasa kantong. Akhir bulan sekarang. Akhir bulan bener Pak Ajat. Jadi hampir semua orang itu merasakan ya kalau akhir bulan semua merasa sakit. Iya. Tapi bukan fisik atau hati. hati. Yang lebih banyak kantong yang sakit. Kantong. Oke guys, hari ini kita akan membahas tuntas tentang porseni. Ya, apalagi sekarang ya, porseni di era pandemi sekarang ini. Saya juga masih heran. Mari kita tanya-tanya aja langsung. Pak Ajat, Baik. terkait dengan acara porseni yang akan dilaksanakan di SMK, itu konsepnya seperti apa sih? Nah, jadi seperti pada umumnya biasanya kan setelah selesai ujian gitu kan, porseni ini diadakan secara langsung. Ya, biasanya secara langsung betul, ya. secara langsung. Nah, sekarang dikarenakan kondisi yang mengharuskan, kita kebanyakan mungkin WFH betul ya? Iya. Nah, betul Benar. seperti itu. Jadi kita mengambil konsep ya kurang lebih bisa dilakukan Di rumah juga. di rumah juga, tapi tanpa mengurangi ya istilahnya apa? Makna mungkin ya, Makna. tanpa mengurangi Betul, makna. Betul. Oke, dan semangatnya Betul. mungkin ya. Oke. Semangat. Nah, di sini juga Gimana Pak? Grogi, pasti Bapak grogi dekat saya. Nah, Oke, santai aja kita di Pak. sini ada beberapa mata lomba yang akan kita suguhkan ya begitu. Yap. Untuk siswa-siswi kita, tapi mungkin yang bisa dilakukan atau yang bersifat katakan daring. Daring ya. Bisa Oh, dilakukan. berarti kita tetap melaksanakan porseni tapi dengan daring Betul. atau dengan virtual mungkin ya seperti itu. Oke, ada. Jadi kita tetap akan melaksanakan porseni tapi dengan menggunakan daring ya, Daring, dengan betul, menggunakan betul, virtual. Nah, ini kita akan bahas nih. Betul. Seperti apa, Bapak? Jadi ya kita perlu ketahui juga kalau misalkan kita pelaksanaannya secara langsung pelaksanaannya ya. begitu banyak, mungkin seperti cabang olahraga bisa kita pertandingkan. Nah, di sini mungkin kita terbatas. Oke, ada apa saja Ada nih? batas. Nah, di Bisa. sini salah satunya mungkin bisa saya ambil contoh seperti olahraga, mungkin dari olahraga dulu. olahraga bisa. Di sini kan saya yakin ada di rumah mempunyai skill. Ya. Oke. Contoh kan kebanyakan untuk para putra misalkan. Ya. Oke. Kalau biasanya kan sepak bola. Betul, tuh. nah itu sepak bola atau futsal banyak digandrungi oleh Iya, oleh benar, kaum benar. madam ya, atau laki-laki. Bahkan wanita juga banyak. Betul, ya. sekarang udah banyak, tidak hanya untuk laki-laki saja untuk. Nah, itu sepak bola saya ini. masih bingung tuh untuk olahraga bukan cabang ya. Olahraga apa gitu yang akan diporsenikan? Menunjukkan. Oke. Untuk porseni kali ini yang akan kita tampilkan atau kita suguhkan untuk anak-anak di sini, kita ambil tetap dari bola besar, ya. Oke. Misalkan dari cabang olahraga sepak bola, tapi di sini kita ambil keterampilan dari itu sendiri. Oke, seninya mungkin ya, ya, seninya. seninya ya. Sudah banyak diketahui ya di luar sana, sudah banyak istilahnya freestyle, Freestyle. ya. Kayak juggling gitu bukan? Nah, begitu seperti kurang lebih. Oke. Jadi seperti itu. Wih. Sebentar Pak ya, ada yang mau iklan lewat ya. tuh. Betul. Duduk ya, tapi tidak menyurutkan mengurangi semangat semangat kita ya. Oke. Tadi sudah dibahas sedikit tentang apa juggling ya. Juggling. Berarti ada mata lomba yang pertama juggling di olahraga Juggling, mungkin. untuk di olahraga itu ada juggling ya. Di keterampilannya yang kita ambil skill dari siswa tersebut ketika memainkan bola. Nah, ini teknisnya seperti apa ini Pak? Teknisnya seperti apa? Apakah si anak itu dia bermain juggling divideokan terus dikirimkan atau gimana? Nah, untuk teknisnya ya, karena ini pekerjaan di rumah, tetap nanti kita atau siswa tersebut melakukan, mungkin butuh rekan ya di sini Oke, untuk iya, atau mungkin dia bisa sendiri, bisa disimpan kah atau pakai tripod. Dia direkam ketika melakukan teknik juggling tersebut. Oke. Ya, mungkin kita kasih durasi, mungkin misalkan 10 jam cukup.
Wah, kalau 10 jam kempor. Oh, kempor ya. Mungkin Berapa mungkin 1 sampai 2 menit mungkin 1 sampai 2 menit. Kita bisa Berarti untuk juggling bola ada waktunya selama 2 menit. Betul. Dan itu dilakukan secara virtual, artinya dia membuat video. Betul. Oke, membuat video tentang juggling, kemudian di gimanain, Pak? Ya nanti siswa tersebut seperti tadi sudah dijelaskan, dia membuat video terus dia atau direkam ketika melakukan juggling. Nah, ketika sudah selesai, nanti bentuk video tersebut bisa dikirim ke panitia. Atau ke juri. Oke. Ya. Itu lewat apa? Lewat si anak tersebut diupload ke YouTube-nya, kemudian linknya dikasihkan ke kita atau gimana? Nah, bisa seperti itu. Ya, bisa nanti diupload ke YouTube, nanti peserta peserta lomba tersebut bisa mengcopy linknya kemudian dikirimkan ke panitia. Oh, oke. Seperti itu. Oke, berarti untuk lomba juggling yang pertama anak-anak membuat video pendek selama 1 sampai 2 menit. Kemudian setelah itu diuploadkan ke YouTube. Nah, linknya silakan nanti berikan kepada panitia untuk dinilai. Oke, Pak Jat, itu tadi juggling ya. Masih Betul. kita berbicara tentang olahraga. Selain juggling apa lagi, Pak? Nah, selain juggling, di sini kita ada kita ambil olahraga bergu. Oke, bergu berapa orang, Pak, untuk kurang bergu? lebih 4. Oke, berarti satu regunya itu 4 orang. 4 orang. Oke. 4 orang. Di sini kita ambil ya untuk istilahnya apa? Tidak hanya untuk putra saja, mungkin bisa untuk putri juga Atau campuran mungkin. Campuran juga boleh. Kita ambil senam irama. Oke, wah Ya, yang kita senam gini ya. gitu ya. Kalau aslinya saya pasti nunggu di lapang, Pak, kalau itu. Kebetulan sekarang Kebetulan suasana sekarang lagi ini ya, lagi pandemi. sekali. Jadi ya masih ruang gerak kita terbatas, Iya. tapi satu hal jangan sampai kita Mengurangi semangat atau karya kita menjadi terbatas, tidak. Oke. Berarti Pak itu tadi untuk olahraga bergu itu ada tadi senam irama. Nah, untuk senam irama sendiri itu nanti untuk gerakannya itu seperti apa? Sudah ditentukan atau bebas atau seperti apa? Untuk senam irama ini nanti kita tentukan. Oke. Ya, bentuk senamnya apa. Jadi untuk menyamaratakan, nanti kita untuk mempermudah juga pada saat pembuatan. Mungkin sedikit bocoran nanti senam iramanya? Senam iramanya bisa aerobik mungkin. Aerobik. Oke. Atau mungkin Tapi poco-poco Nah, bisa aerobik, mungkin bisa lebih poco-poco. Atau misalkan yang ada lagi yang lain misalkan? Zumba. Oke, Zumba juga boleh. Nah, kalau saya tunggu yang Zumba berarti. Nah, Oke, lanjut Pak. tetap di sini juga nanti seperti hal yang tadi futsal atau juggling tersebut ya, sama siswa tersebut atau tim tersebut membuat video, mungkin kurang lebih nanti linknya yang dikopikan, dikirimkan ke panitia. Betul. Tapi ingat ya, yang diharapkan ada peraturan tentunya ya. Oke, ya peraturannya. Ada peraturan yang diharapkan peserta menggunakan identitas sekolah. Berarti pakai seragam Pakai ya, seragam sekolah olahraga. berarti ya, olahraga ya. Untuk olahraga kita pakai seragam olahraga. Ya, mungkin itu jadi salah satu penilaian. Kerapihan, ya, terus kesesuaian gerak sama irama, ya, power dan lain-lain di situ. Tadi kan berbicara tentang gerak sudah ya, tadi poco-poco, ada poco-poco, boleh aerobik ya. Nah, ini iramanya lagu pengiringnya boleh bebas atau gimana? Misalkan ada lagu yang lagi asik tuh sekarang ya. Nah, lagi enak hit banget gitu. Untuk mempermudah mungkin nanti kita tentukan juga. Berarti ditentukan juga untuk iramanya. Untuk iramanya nanti kita bisa kasih linknya mungkin seperti itu, contoh atau untuk lagunya sebagai atau bocoran iramanya. Mungkin ini lagunya yang akan diberikan untuk pengiringnya. Ya kan kita temanya senam irama, mungkin itu kan yang seperti tadi contoh, misalnya poco-poco, di situ udah apa? Termasuk lagu sama gerakan, nanti anak-anak tinggal ngikutin aja. Mencontoh mungkinnya seperti itu. Oh iya, oke. Kita sudah tentukan. Berarti yang kedua tadi ada senam irama. Senam irama itu dilakukan per regu, satu regunya itu 4 orang mungkin ya. 4 orang dengan gerakan tadi gerak dan irama mungkin ya. Betul. Salah satunya itu poco-poco ya. Betul. Poco-poco. Teknisnya sama. Tetap nanti adik-adik membuat video mungkin ya Pak ya, membuat video yang paling keren menurut kalian, kemudian nanti uploadkan. Setelah diupload
ke YouTube ya, ke YouTube masing-masing atau YouTube kelas kalian. Setelah itu nanti kirimkan linknya ke panitia. Oke, tadi ada tambahan mungkin ya, pakai seragam ya, Betul. pakai Atribut seragam atau ya. dress code ya. Ya, dress code-nya itu pakai seragam Olahraga yang olahraga diberikan dari sekolah. Oke. Tadi ada olahraga Pak. Olahraga ada dua mungkin apa lebih? Olahraga kita ambil 2. Oh, ambil Ya, 2. Betul. Nah sekarang seni ya, dari seni, Kesenian. dari senian. Tuh, nah di sini saya yakin jiwa-jiwa seni dari siswa kita banyak, ya banyak potensi. Nah di sini adik-adik bisa menuangkan atau mengembangkan bakatnya melalui lomba ini. Ya, makanya di sini kita tuntut adik-adik silakan berkreasi, tunjukkan kemampuan atau skillnya di event atau di ajang Porseni ini. Oke. Ya, nah untuk seni di sini nanti adik-adik bisa ikuti, ada salah satunya mungkin solo vokal. Solo vokal. Oke, yang seneng nyanyi ya, yang seneng nyanyi. Ya. Nyanyi betul. Betul. Solo vokal dulu. Berarti kita bahas solo vokal dulu ya. Solo vokal. Nah, untuk solo vokal teknisnya seperti apa, Pak? Untuk solo vokal. Solo vokal sama ya. Untuk solo vokal nanti kita pada saat pelaksanaan sama kita nanti kita kasih judul lagu untuk dibawakan oleh peserta. Oke. Mungkin Judul lagunya sudah ditentukan mungkin? ya Sudah ditentukan. Untuk apa namanya? Solo vokal ya. Solo Oke, vokal sudah solo ditentukan. Mungkin kita akan ambil karena ini bertepatan ya kemarin berkaitan dengan Hari Guru. Hari Guru, Nah, oke. Hari Guru tersebut silakan nanti adik-adik di rumah menyanyi. Apakah Oke. mungkin diiringi gitar bisa sendiri ya? Oh, kalau Instrumen. solo kita. Oh iya benar-benar. Untuk solo vokal kan? Solo vokal ya. Oke. Ya. Itu boleh. Ada yang tanya juga untuk solo vokal apakah hanya nyanyi saja atau boleh karaokean mungkin ya atau Nah, karaokean atau boleh diiringi dengan alat musik lainnya. Nah, kalau adik-adik bisa memainkan salah satu alat musik ya mungkin umumnya gitar. Oh, oke, gitar ya. Umumnya ya, umumnya gitar. Nanti Kalau silakan. anak itu bisa mengiringi. Bisa. Oke, Nah, oke, kalau oke. misalkan si anak tersebut tidak bisa atau tidak menguasai alat musik gitar tersebut, silakan nanti bisa seperti karaoke tadi. Oke. Ya. Oke. Asal jangan lip sync mungkin ya. Ya jangan gitu. Jangan. Gitu kan. Nah, nanti seperti tadi temanya itu adalah Guru. tentang Guru. Hari Guru. Tentang hari Guru gitu kan. Oke. Nah, silakan nanti kalian bebas untuk judulnya. Yang penting tadi intinya memperingati memperingati Hari Guru. Oke, tentang Ya banyak nanti kalian bisa cari lah. Dread cost-nya Dread cost. Oh, apa? Itu maksudnya seragamnya. Ya, atas Malum seragamnya. saya lama di Amerika, Pak. Jadi Betul, kayak ya. gini. Lamanya di Cidaun. Deket loh pada beda RT sama saya. Karena kita kesibukan gitu. Iya. Nah, untuk Oke, dread cost. DC aja ya. DC ya Nah, udah biar DC aja gampang DC. lah. Untuk DC-nya kita Dress code. tetap Oke. ya, tetap mengutamakan atau Tetap menunjukkan Oke, identitas sekolah, menunjukkan apakah itu dari name tag, Oke. mungkin dari lokasi, Oke. ya. Nanti kalian pakai serapih mungkin. Oke, itu kan di sekolah itu ada dikasih itu bisa pakai seragam biasa yang putih Betul, abu. betul. Terus ada batik. Batik ada nggak sih? Batik ada. Oh, batik ada Batik ya? ada. Batik, jurusan atau olahraga. Nah, ini bebas atau ditentukan? Nah, bagusnya kita pakai seragam putih abu aja. Oke, berarti menggunakan putih abu. Ya, putih abu. Kalau itu bebas ya mau pesertanya mau perempuan atau laki-laki. Bebas, silakan saja, tidak membatasi untuk gender. Oke. Ya. Tapi Pak kalau misalkan laki-laki berkerudung boleh? Kalau tidak mau silakan. Gitu. Jangan Nanti kan ya. ini dilihat layak banyak gitu. Oke. Paman mungkin berminat? Kalau saya biasa pakai kopiah. Kopiah. Ya pakai kopiah tapi pakai mukena. Saya membayangkan bingung ini ya. Oke. Berarti tadi untuk solo vokal yang pertama itu solo itu berarti sendiri ya? Solo Berarti sendiri, bukan sama kota ya? Ya. Bukan ya berarti Bukan. ya. Pesertanya sendiri boleh perempuan atau boleh laki-laki menggunakan dress code-nya itu baju putih abu. Oke, putih abu. Durasi Durasi kan karena tadi temanya Hari Guru, berarti Oke. kan mungkin macam-macam ya. Oke, mungkin macam-macam. Silakan saja ya kalian sesuai kemampuan kalian. Oke, berarti cari lagu yang sesuai ya, yang sesuai dengan tema, kemudian yang benar-benar dikuasai. Betul. Mungkin ya. Oke. Untuk pengirimannya teknisnya gimana?
Kalau pengiriman tidak jauh beda sih, mungkin seperti yang sudah-sudah. Berarti dikirimkan. Boleh ada editing nggak Pak? Misalkan gini kan banyak yang anak-anak sekarang itu ketika sudah direkam kemudian diedit gitu, pakai efek atau seperti apa, itu boleh nggak? Kalau seperti itu alangkah baiknya mungkin natural. Tidak ya. Berarti ada penilaian original, ya, berarti originalitasnya ada betul, ya di situ. Oke. Kita utamakan itu. Utamakan yang itu ya. Kita utamakan dulu. Oke. Berarti yang kemarin banyak yang nge-mention ke saya juga yang menanyakan, Pak ini gimana katanya untuk solo vokal boleh nggak kita edit, kita kasih efek. Nah sebenarnya boleh saja, hanya yang lebih diambil yang diutamakan itu yang originality-nya ya. Kalau mungkin background nggak jadi masalah, mungkinnya hanya kalau background boleh mungkin apa saja mungkin seperti itu contohnya, tapi kualitas suara mungkin untuk solo vokal ya khawatir kalau pakai edit seperti itu mungkin iya ya, jadi banyak banget editing nggak original ya kelihatannya ya. Kita mengarahnya ke arah situ. Oke. Nah berarti untuk solo vokal kita ulang lagi mungkin ya. Untuk solo vokal yang pertama itu satu orang boleh diikuti oleh perempuan atau laki-laki dengan menggunakan dress code-nya putih abu ya. Putih abu dengan tema itu guru ya. Hari guru dengan tema hari guru. Untuk background-nya itu bebas. Nah untuk teknisnya sama ya, kalian nanti boleh direkam. Setelah direkam, cari video yang menurut kalian itu paling top ya, paling top pokoknya, dan sebagus mungkin ya, paling TOP pokoknya ya, paling TOP, uploadkan, kemudian nanti kirimkan linknya ke panitia untuk kita jadikan sebagai bahan penilaian. Dan satu lagi ya, originalitasnya ya. Originalitas dari karya tersebut. Oke. Ya. Originalitas dari karya tersebut. Tapi berarti jangan pakai edit-editan ya, jangan pakai edit-edit. Ya. Oke, di sini tadi sudah solo vokal, kemudian apa lagi Pak? Ini masih ada sangkut dengan solo juga tetap. Masih ada sangkut paut dengan solo gitu kan. Senang sekali Bapak dengan solo ya. Kakak beradik kayaknya. Bapak senang sekali dengan yang solo-solo Pak? Solo karena mungkin di kota Solo sana banyak menyimpan kenangan mungkin. Kenangan. Itu saya jarang ke daerah sana sih Pak. Gitu. Kata orang lah gitu. Nah, gimana? Solo tadi. Solo vokal sudah, terus solo vokal sekarang kita nah di sini bagi yang senang dengan alat musik. Oke, berarti kita bahas yang senang dengan alat musik. Ya, alat musik. Kita persempit lagi alat musiknya apa sih gitu. Kendang boleh? Atau apa? Atau sudah ditentukan? Kendang solo nggak mungkin agak mahal. Kendang solo, oh iya benar. Berarti yang familiar aja berarti gitar. Ya, gitar. Saya yakin nih di sini banyak seniman ya mungkin. Sekalian ya yang istilahnya anak-anak yang senang ngulik gitar gitu kan ada ya bisa sebut seperti itu lah ya, mungkin seniman ya. Nah gitar solo di sini. Nah di sini silakan kalian tuangkan kemampuan kalian, skill kalian ya. Kalau saya nggak bisa main gitar pabelit. Kalau saya iya. Sama saya juga. Awalnya gini. Akhirnya langsung anyap. Kok gini gitu. Betul. Nah, di sini saya yakin lah di luar sana anak-anak kita atau siswa kita banyak yang mahir. Oke, benar-benar ini ya. Ngulik ya, mereka ngulik ya. Kalau kita pacewe dengan beas ya. Pacewe dengan beas dan dengan bensin motor gitu. Bensin motor dan cicilan itu ya. Nah, Nah, gitar solo di sini seperti apa sih gitu kan ya? Gitar solo itu apa gitarnya dari Solo atau gimana? Bisa jadi tuh orang. Bisa jadi berarti gitarnya orang Solo juga. Gitar solo. Nah, untuk referensi atau seperti untuk gambaran kalian ya, nanti kalian bisa googling. Bisa googling seperti apa sih untuk contoh misalkan untuk mempermudah kalian pada saat nanti tampil atau pembuatan videonya, kalian bisa lihat dulu seperti apa. Nah, tetap tapi di sini untuk Pak Ucino atau Bro nih sebutnya biar bro aja ya bro. Kita kan jauh beda kita beda ya. Setengah bulan gitu. Iya, sama beda bapak. Oke, tadi untuk gitar solo. Nah, ini jenis gitar yang dipergunakan ini apa? Bebas untuk atau gitar yang dipergunakan konsul atau mungkin setelah kita diskusi yang dipakai itu gitar akustik.
Oke, berarti Ya, menggunakan gitar akustik ya. Untuk gitar solo menggunakan gitar akustik. Gitar akustik itu yang seperti apa, Pak? Yang genjreng-genjreng atau elektrik atau yang kayak gimana? Untuk atau metode apa namanya? Cara pembawaannya Oh, atau cara memainkannya mungkin ya, cara memainkannya tidak di apa namanya? Digemreng atau apa istilahnya? di genjreng ya, Digenjreng ya, digenjreng. Tapi kita ambil dipetik mungkin. Oke, berarti Ya. akustik ya, lebih ke akustik ya kalau dipetik ya. Seperti itu. Nah, kita nanti dinilai istilahnya apa? Finger style-nya ya. Finger style. Oke, oke. Finger style nanti kita lihat, kita nilai. Makanya kalian rajin-rajin berlatih ya untuk apa namanya? Memudahkan memaksimalkan hasil nanti dari kalian apa namanya membuat video tersebut ya. Oke, oke. Sama seperti apa namanya solo vokal tadi, kita untuk gitar solo tidak ditentukan temanya, silakan bebas. Oke. Ya. Ya, mohon maaf ya Pak Ajat ya, ini di podcast kita ini bertepatan dengan hujan dan suara ini suara itu banyak ini peserta jangkrik kita ya? yang konfirmasi Oh iya benar gitu kan. Banyak sekali yang menanyakan ya, menanyakan teknisnya ya, teknisnya. Seperti apa sih Pak? Saya bisa daftar nggak? Udah tutup belum gitu kan? Pesertanya berapa? Nah, inilah antusias siswa kita gitu. Dan mohon maaf juga kepada para siswa atau kalian yang menonton di rumah, mungkin agak sedikit terganggu ya, mungkin dengan suara guludug ya, dengan ada suara tonggeret. Nah, mau gimana lagi ya? Kurang ya hujan. Oke, lanjut lagi. Ya. Gitar tadi ya untuk lagunya itu sendiri dibebaskan atau gimana? Itu dibebaskan, tidak ada tema atau ditentukan dari panitia, silakan saja kalian mau milih lagu apa. Makanya dari sini silakan sesuai kemampuan kalian, supaya kalian nanti balik lagi bisa maksimal. Oke. Ketika berlomba. Oke. Waktunya berapa lama durasinya? Durasi ya sebetulnya macam-macam ya, tapi kita mungkin batasi kita mungkin ambil ya. batasi atau kita ambil contohnya 5 menit bisa. 1-5 menit cukup mungkin. 1-5 menit berarti ya. Maksimal 5 menit berarti ya. Maksimal Oke, gitu kan. maksimal 5 menit. Supaya Untuk dress code sendiri sama seperti tadi halnya solo vokal, tetap identitas sekolah yang dipakai atau ya pejabat tadi. boleh misalkan menggunakan seragam batik atau putih abu gitu. Bebas berarti kalau ini bebas ya. Silakan saja. Oke. Pakai putih abu, pakai batik gitu kan. Kita punya ciri khas sendiri kan untuk batik merdeka gitu. Iya benar. Lebih bagus. Lebih keren kalau kita menggunakan batik merdeka ya. Kalian mau make up juga nggak jadi masalah gitu. Make up juga boleh? Ya, boleh lah. Boleh ya. Asal Tapi jangan berlebihan terlalu ya. berlebihan. Oke. Ya, jangan hinyai teuing gitu ya gitu ya. Ini juga ngomong-ngomong tentang make up, kayaknya Bapak juga pakai make up ini. Kalau saya nggak pernah make upan, Pak. Kok di sini hitam? Semut. Saya minum. Udah minum lupa gitu. Belum dibilas sih banyak semutnya gitu. Oke, tadi untuk solo gitar. Gitar solo ya. Oh, solo gitar atau gitar solo ya? Podo wae Gitar podo wae ya. Untuk gitar solo tadi ketentuannya itu yang pertama menggunakan gitar akustik. Menggunakan gitar akustik dan memainkan astagfirullahaladzim, Bapak. Aduh kaget tapi nggak apa-apa, hitung efek ya. Efek. Ini sebenarnya dia tidak ngantuk yang di sana di rumah tuh gitu. Iya benar. Ini efek ternyata. Ini bukan hujan gitu. Iya. Bukan hujan, ini guludug. Iya benar. Ini bukan hujan tapi guludug. Oke ya tadi jadi saya lupa lagi sudah sampai kriteria tadi. Oh iya kriteria. Bukan kriteria ya. Teknisnya ya, untuk teknisnya tadi yang pertama menggunakan gitar akustik, kemudian cara memainkannya dengan cara dipetik. Selanjutnya tadi menggunakan dress code-nya itu pakai boleh pakai abu. Mungkin yang sudah punya batik atau ya punya batik tentunya kan itu lebih bagus lagi. Yang punya batik itu lebih diutamakan gitu ya. Asalkan tetap kita masih ada badge-nya ya, identitas sekolahnya. Oke. Dan waktunya itu 1-5 menit, berarti maksimal 5 menit ya bagi adik-adik yang emang jiwa seninya itu sudah tinggi gitu ya, ngegitar sampai 20 hari gitu. Wah itu agak sedikit dibatasi. Berarti hanya sampai 5 menit saja. Kemudian untuk nanti jenis lagunya itu bebas ya. Untuk jenis lagunya nanti bebas. Boleh apa saja ya, yang penting sopan ya. Oke. Jangan yang jangan itu ya. Oke. Ya kan skillnya keluarkan. Oke. Kemampuannya keluarkan.
menjadikan kalian juara nanti. Oke, pokoknya totalitas ya, totalitas tanpa ya. batas. Ya, benar kan tanpa batas ini kan? Oh benar, Meskipun totalitas. terbatas dengan istilahnya tempat, Benar. tapi jangan sampai Terbatas dengan tempat, terbatas dengan ruang lingkup mungkin Betul. ya. Tapi utamakan maksimal gitu ya, maksimal. betul. Tapi jangan membatasi karya kalian. Tetap Karya kalian jangan terbatasi oleh keadaan, itu mungkin Pak ya. betul. Oke, selanjutnya tadi itu masih di seni. Ada lagi Pak selain dari tadi ada seni tari, sorry. Ada apa yang pertama solo vokal ya, solo Solo vokal vokal, dengan gitar solo solo. gitar atau gitar solo. Ada lagi? Untuk di seni mungkin hanya dua. Seni dua. Hanya dua ya. Seni. Lukis mungkin ada? Oh iya, maksudnya kalau itu ya. Hampir saya lupa. Iya ya. Lukis ada. Ada. Oh iya Ada, benar. ada. Puisi ada. Puisi ada. Oke, berarti kita tambah lagi ya. Kita Tambah bahas lagi, dulu kita yang Yang mana dulu ini? kita bahas yang puisi dulu. Puisi yang dulu. puisi ya. Puisi untuk teknisnya seperti apa? Teknis puisi. Nanti untuk tema mungkin saya belum apa namanya. Guru mungkin ya langsungnya puisi atau cinta alam atau tentang kopi atau apa? Bisa salah satu tentang kondisi saat ini, Oke. bisa tentang istilah tadi kata Pak Ahmad apa? Covid, guru lingkungan, mungkin, guru. atau lingkungan. Ya, nanti kita infokan Lebih kembali, lanjut mungkin ya. Oke, untuk puisi mungkin untuk puisi di sini ada tadi ada bocorannya sedikit bisa kalian tentang pandemi yang sekarang. Betul. Kalau dibikinkan puisi itu lebih enak mungkin ya, banyak yang terharu. Tentang lingkungan, satu lagi mungkin tadi tentang sama dengan tema yang di awal tentang memperingati Hari Guru. memperingati Hari Guru. Mungkin tapi nanti kalau ada apa ya untuk yang lebih lanjutnya mungkin nanti akan diinformasikan kembali ya. Ya nanti melalui bisa di kuali kelas mungkin seperti ya, nanti akan diinfokan seperti apa atau temanya. Ya, tapi kalian persiapan saja dulu. Misalkan untuk bebasnya dulu ya, tema bebas ya persiapan dulu. Nanti untuk tema yang ditentukan, nah nanti kita akan beritahu surprise buat kalian lah. Oke. Gitu kan? Oke. Gitu. Jadi Untuk durasi juga, untuk durasi puisi kursi puisi 3 menit mungkin cukup ya. 3 menit, 1 sampai 3 menit mungkin. ya. Cukup mungkin ya. Oke. Teknis lah itu ya. Teknis ya. Berarti untuk puisi sendiri nanti temanya itu lebih lanjutnya akan diinformasikan kembali, tapi sudah ada gambaran tadi ya. Ya. Yang pertama yang berhubungan dengan pandemi, kemudian lingkungan, dan yang ketiga Hari Guru tadi, ya. memperingati Tentang Hari Hari Guru. Guru. Tentang Hari Guru. Untuk dress code sendiri itu sama? Betul sama kita. Sama ya? Hampir sama untuk seluruhan. Oke. Dress code-nya di identitas sekolah Tetap ada ya. Oke, berarti untuk dress code lagi. DC ya. Dress code. Untuk DC-nya atau dress code-nya kita gunakan seragam sekolah gitu ya. Jadi yang ada identitas sekolahnya itu kalian bisa pakai. Waktunya itu 1 sampai 3 menit ya. Kurang lebih 1 sampai 3 menit. Tadi temanya sudah dijelaskan. Kemudian untuk teknis pengiriman videonya sama, yaitu dengan menggunakan direkam sendiri. Oke, setelah direkam nanti uploadkan ke YouTube kalian atau YouTube kelas kalian. Kemudian linknya nanti sharekan ke panitia. Ke panitia. Oke, tadi puisi. Kemudian melukis. Oke, melukis. Tadi Bapak sempat singgung tentang Ya, melukis betul, ya. betul. Apa ada lagi melukis? Seperti apa Pak itu untuk temanya mungkin atau apa? Temanya bisa mengenai tentang lingkungan. Oke. Pastinya kita ambil satu deh. Lingkungan. Oke. Ya. Kita soroti sekarang kan lingkungan. Ya, kita bisa apa namanya? Ya mungkin ketika jalan-jalan kemana mungkin lingkungan menjadi Bahan inspirasi gitu bahan ya. inspirasi ya. Gitu. Nah, imajinasi anak-anak di sini pasti sangat hebat. Ya, Oke. tentunya untuk lingkup melukis. Untuk lingkup melukis. Ya. Itu melukisnya melukis benda mati atau benda hidup gitu, bebas. Nah, kalau lingkungan mungkin serba ada ya. Serba ada ya, semua Betul, ada semua boleh ada ya. di situ apakah benda Oke. mati, benda hidup gitu Oke. kan. Mungkin nanti ada pecinta tukang bakso dilukis juga tukang Boleh. bakso. Boleh gitu ya? Termasuk saya pecinta bakso ini. Oke. Oke, berarti bebas ya, temanya bebas ya. Mungkin Oke. ya tentang kita persempit tentang lingkungan. Oke. Ya. Itu alat yang digunakan untuk melukis. Nah, media yang digunakan untuk melukis ini insya Allah nanti kita kasih ya dari misalnya panitia atau dari sekolah untuk media kita kasih berupa kanvas, kuas dan mungkin cat air ya. Oke, itu berarti nanti disediakan oleh sekolah. Disediakan dari sekolah. Oke.
nanti silakan kalian, jadi kalian tidak usah Membeli ya, nggak usah membeli ya. Tinggal sekarang Berpikir ya, mengkonsep apa yang akan mau kalian apa. tuangkan di atas kanvas tersebut. Oke. Seperti itu. Oke, berarti nanti untuk alat-alat itu sudah disediakan Sediakan. oleh sekolah. Alat-alat sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian nanti anak-anak tinggal ngambil aja ke sekolah. Nah, untuk proses pengambilannya nanti ke sini gimana? Lewat wali kelas atau lewat KM atau gimana? Mungkin nanti ada panitia yang standby mungkin istilahnya seperti itu. Oke. Nanti peserta tetap kita atur, tetap Oke, kita dengan menggunakan sesuai protokol ya? protokol kesehatan untuk pengambilan alat dan bahan yang tadi atau yang kita persiapkan. Oke. Oh, untuk DC sama ya? DC sama. Sama, tidak ada yang Oke. berbeda. Itu yang nanti dikirimkan itu pas mereka lagi melukis atau yang sudah jadinya saja? Nah, kita di sini istilahnya tidak ujuk-ujuk ya. Iya benar. Tidak ujuk-ujuk berupa hasil karyanya saja. Tapi kita di sini pengen tahu juga kita prosesnya. Oke. Berarti kalau ada proses, nggak mungkin dong kalau kita loskan misalkan. Iya. Sok aja. Pokoknya jadinya lukisan. Gimana kalau yang jadinya 3 hari? Berarti kita nontonnya 3 hari ya nanti. betul. wing. Jadi kita Ada batas waktu. nyangut mungkin. Benar. Berarti ada batas waktu juga. Ada batas waktu nanti mungkin tidak seharian ya, mungkin Oke. karena media kanvas juga tidak terlalu besar, mungkin 1-2 jam selesai mungkin ya. Oke, berarti Seperti 1 itu. sampai 2 jam. Nah, makanya di sini kalian pinter-pinter apa sih yang mau dituangkan di situ. Jangan Oke. sampai satu memakan waktu, energi tentunya. Oke. Tentunya tadi balik lagi ketika pengumpulan tidak berupa hasil karyanya saja, tapi kita panitia pengen melihat seperti apa prosesnya. Oke, berarti nanti yang dikumpulkan itu yang pertama hasilnya. Oke, yang kedua Mungkin prosesnya juga. prosesnya ya. Proses kemudian, melukisnya ya. betul. Oke. Nanti berikutnya hasil ya. Bukan apa-apa di sini kita menjunjung tinggi sportivitas, betul ya Pak Ahmad ya? Benar. Betul. Sportivitas yang diutamakan. Bisa saja, udahlah capek-capek sih bikin lukis gitu kan karotor gitu. Pusing mau apa yang dilukis, udah belilah gitu. Nah, itu yang kita Oke. Berarti benar originalitas dan kreativitas kalian itu yang paling utama kita akan nilai ya, yang diutamakan. Oke. Tadi sudah untuk lukis, Betul. puisi, ada lagi di seni. Di seni sejauh ini hanya itu saja. Oh, berarti Ya. itu saja ya. Itu untuk Oke, saja. berarti nanti untuk seni lukis yang pertama itu temanya tadi sudah ditentukan lingkungan ya. Lingkungan. Kemudian nanti untuk alat-alatnya ada nanti akan disediakan oleh sekolah. Untuk teknisnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya. Yang jelas nanti panitia standby ya. Betul. Ya, panitia standby dengan protokol kesehatan yang ketat. Betul. Kemudian tadi untuk pengumpulannya, teknis pengumpulannya, adik-adik mengumpulkan hasil karya, kemudian nanti mengumpulkan video, mungkin nggak panjang ya, videonya boleh disesuaikan saja, nanti dikirimkan ke kita juga. Kalau ada yang kesulitan boleh menggunakan flash disk mungkin ya, Betul. boleh menggunakan flash disk untuk dinilai di kita. Itu. Oke, itu tadi untuk seni. Selain seni tadi olahraga sudah, seni sudah, di kemudian lingkungan mungkin yang bertema lingkungan ada nggak? Nah, ada sini ya. Nah, di sini saya yakin lah bahan tidak akan kesulitan. Ya. Kenapa tidak akan kesulitan, Pak? Silakan nanti kalian bisa manfaatkan benda-benda yang sudah tidak terpakai di rumah benda-benda sehingga yang menjadi sebuah karya yang bisa dimanfaatkan. Oke. Ya. Berarti lebih ke daur ulang berarti ya? Daur ulang. Oke, berarti tema lingkungan itu ada ya, ada lombanya yaitu lomba tentang mendaur ulang ya. Itu yang didaur ulang apa saja, Pak? Daur ulang banyak sih ya sebetulnya yang bisa daur ulang di Apa saja pokoknya. apa saja. Mantan mungkin bisa didaur ulang gitu. Mantan. Tidak mantan kali. Oh iya ada masih polos ya. Bisa ada yang mau daur ulang mantan. Itu nanti step keberapa ya? Kita bahasnya Oke, nanti. boleh kalian mendaur ulang apa saja yang bisa daur ulang asal jangan mantan. Salah satu contoh Pak untuk gambaran Salah satu mungkin. contohnya mungkin kita bisa ambil dari mungkin seperti bungkus
bungkus rokok ya namanya kopi. Bungkus kopi. Kopi nanti kan bisa anyam, itu bisa menjadi sebuah misalkan alas atau tikar. Nah seperti itu mungkin contohnya. Cangkang, kalau saya kan Sunda tuh ya. Kayak cangkang ciki. Ya, boleh cangkang mineral water misalkan itu boleh ya. Cangkang water. Ya kan saya campuran. Oh iya tadi campuran Amerika Cidaun. Oke, itu untuk teknisnya gimana Pak? Jadi sama juga di video kan atau gimana? Nah untuk daur ulang ini prosesnya seperti sama halnya tadi melukis. Oke. Ya, sama ada proses melukis, yang satu, yang keduanya hasil akhir. Ya hasil akhirnya ya karyanya tadi gitu kan. Nah, itu akan kita nilai dan itu nanti pasti akan bermanfaat untuk kedepannya gitu. Oke. Ya, yang utamanya itu akan bermanfaat untuk ya di lingkungan kita sendiri ya. Dan itu yang utama itu yang bisa benar-benar digunakan mungkin. Betul. Ya. Kayak tadi misalkan dari cangkang ciki itu bisa jadi sofa atau pas bunga gitu ya. Jadi kulkas nggak bisa. Jadi kulkas. Tapi penutup kulkas bisa ya? Bisa ya, penutup kulkas bisa. Oke, tadi untuk lingkungan itu ya berarti lebih ke adiwiyata ya? Adiwiyata. Oke, karena sekolah kita juga sudah berbasis adiwiyata. Juara tingkat 1 juara 1 gimana ya? Ayo. Enggak. Penasaran ya? Datang sekolah nanti ya. Oke, datang sekolah sama saya juga. Oke. Tadi sudah diperjelas belum ya? Untuk teknis ya. Oke, untuk teknisnya. Untuk sama ya. Nanti ada proses perekaman. Oke. Merekam ketika proses pembuatan. Mungkin nanti silakan bisa dikondisikan ya berapa lama mungkin. Oke. Nanti hasil akhirnya dikumpulkan ke sekolah. Di foto mungkin sementara waktu kan. Oh, sementara waktu di foto. Oke. Mungkin ada pengumuman atau informasi dari panitia ketika mengumpulkan nanti akan diinfokan. Oke. Berarti nanti untuk lomba tadi daur ulang apa saja, asal jangan mantan yang tadi. Yang pertama kalian boleh menggunakan apa saja yang ada di lingkungan kalian, bahan-bahan atau barang yang tidak terpakai ya. Barang yang tidak terpakai kalian nanti daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Nah, untuk teknisnya tadi berarti yang dikirimkan difotokan dulu mungkin ya, foto dulu untuk gambar hasilnya, kemudian nanti dikasih keterangan juga mungkin ya, bahwa yang kamu buat itu apa gitu. Misalkan kalau bikin gelas, misalkan gelas-gelasan, misalkan ini fotonya, kemudian di foto itu ada judulnya mungkin ya, ada judulnya. Ini gelas dari bahan apa saja mungkin itu ya, dari bahan apa saja nanti difotokan kirimkan ke kita berikut dengan video prosesnya mungkin ya. Betul. Video prosesnya. Oke, jadi kalau kalian nanti yang bikin video prosesnya yang bikin alatnya itu seharian, itu ya benar ya, yang seharian gimana, tetap dipotong-potong mungkin ya. Ya mungkin itu kan bisa untuk videonya bisa diedit lah, yang penting prosesnya ada gitu ya. Oke, berarti untuk nanti yang misalkan membuatnya Pak, saya sampai 5 hari 5 malam nih buat ini nggak tidur lah. Jangan semua direkam ya, tapi nanti dipersempit bisa 5 menit atau 10 menit, kemudian nanti diberikan ke kita ya. Boleh lewat flashdisk atau lewat akun YouTube kalian. Oke, tadi adiwiyata sudah yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian selanjutnya apa lagi Pak? Dengan tadi olahraga sudah, seni sudah, lingkungan sudah. Selanjutnya ada yang berhubungan dengan teknologi nggak? Ada tentunya. Oke, tentunya ya. Kita di belakang kita ini sudah jelas 54 visual art. Berarti sudah menggunakan emang iya sih. Sebenarnya saya juga robot Pak. Gitu robot. Iya, saya robot sebenarnya. Tadi saya bukan semua orang robot. Gitu. Sebenarnya saya robot ini Pak, benar. Tapi saya lupa kalau saya robot gitu. Jadi yang ingat saya, saya itu manusia. Oh ya udahlah, jadi manusia aja gitu. Oke, tadi untuk yang berhubungan dengan IT sendiri itu apa Pak? Dengan IT ya. Kita apa namanya di era sekarang. Oke. Ya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Ya. Nah, di sini kita coba ya, tentunya kan juga sudah mungkin yang belajar. Oke. Atau mungkin ngulik juga ya di rumah untuk bikin sesuatu. Nah, di sini kita suguhkan lomba membuat poster. Oke, lomba membuat poster berarti ya yang ini ya. Betul. Ada yang beda untuk teknis dari lomba membuat poster? Poster ini kita tentunya membutuhkan media. Oke. Ya, karena aplikasi mungkin ya, betul aplikasi.
kan tadi apa namanya temanya teknologi, tentunya kita akan pakai media atau laptop atau mungkin PC bisa ya. PC boleh, laptop PC boleh. Nah, itu silakan kan situ buat posternya sekreatif mungkin, sebagus mungkin untuk dikirimkan ke panitia. Oke, itu aplikasinya misalkan Corel atau apa gitu, atau Photoshop atau apa gitu, udah ditentukan nggak? Mungkin untuk mempermudah apa ya Pak? Corel mungkin. Corel ya. Oke, Untuk Corel ya mungkin mungkin. nanti Corel yang dipakai. Oke. Sama dengan ada batas waktu juga berarti. Batas waktu ada tentunya ya supaya kalian nanti kan pasti nunutan gitu kalau seharian ya. Jadi kita batasi saja gitu kan. Temanya juga kalau tidak salah kita sudah berembuk tentang lingkungan juga kalau tidak salah ya. Tentang lingkungan ya. Oke. Untuk tema membuat poster digital itu dengan menggunakan Corel Draw. Ya, betul. Oke, itu temanya itu lingkungan. Lingkungan juga. Temanya ya. lingkungan juga. Karena kita tadi berbasis Adiwiyata ya sekolah kita. Iya, Ya. oke. Mungkin nanti ke situ. Oke, berarti untuk poster nanti yang pertama kalian menggunakan, karena ini digital ya, menggunakan digital, kalian menggunakan aplikasinya itu Corel Draw, ya, temanya itu lingkungan, dan yang dikirim ke kita itu CDR-nya. Ya, berarti bukan berupa JPEG-nya, tapi berupa CDR-nya. Itu nanti dikasih nama dan dikasih keterangan. Misalkan kamu menggambar petani, misalkan kamu tinggal tulis aja di sana petani gitu ya. Nah, tapi CDR-nya yang dikasihkan ke kita CDR-nya. Ya, atau mentahannya lah, mentahan dari Corel-nya mungkin ya. Dan untuk dashcode-nya mungkin enggak kelihatan ya kalau itu. Dashcode ya nanti tinggal pinter-pinternya apa namanya? Yang video gitu ya. Bisa tampak depan, tampak belakang. Mereka biar kelihatan di identitas sekolahnya ini loh gitu kan. Ini bentuk kerjanya bisa muter gitu. Bisa muter ya. Berarti tetap ada proses pembuatannya ya. Oke, berarti proses pembuatannya tetap kalian record. Nanti sama halnya dengan yang Adiwiyata mungkin yang tadi ya. Jadi yang dikirimkan ke kita, yang pertama itu digitalnya ya dalam bentuk .cdr-nya ya, yang tadi .cdr-nya. Kemudian video video pembuatannya itu durasinya sama ya, durasinya boleh diperpendek itu jadi 5 menit. Yang penting itu menunjukkan kalau itu bukan duplikasi ya, maksudnya bukan karya orang lain tapi original karya kalian. Itu. Oke, teknologi sudah tadi. Apalagi? Sudah. Nah, sebetulnya ini tidak kalah penting ya. Oke. Yang utama ini tentang keagamaan. Oke, benar. Kerohanian ya, kerohanian. Oke. Di kerohanian itu ada lomba apa saja? Kita yang diperlombakan satu ada MTQ. MTQ. Oke, tilawatil Quran berarti. Tilawatil Quran. Oke. Nanti untuk kemarin setelah diskusi kalau tidak salah untuk suratnya yang dibawakan silakan bebas. Surat yang dibacakan nanti boleh bebas. Kan? Al-Fatihah atau misalkan kulhu gitu ya. Al-Ikhlas mungkin ya, Al-Ikhlas itu boleh. Tapi mana tuh Pak Ahmadnya itu kan Al-Ikhlas mah pendek teuing panginten. Ada waktunya berarti durasi. Untuk durasi ada tetap. Kita kasih durasi ya 3 sampai 4 menit, 1 sampai 4 menit atau 5 menit. Oke. Itu kan. Nanti silakan kalian pilih ya disesuaikan dengan durasi tadi dengan kemampuan kalian ya, untuk menghasilkan hasil akhir yang maksimal. Oke. Untuk lagam sendiri, misalkan ada bayati suro atau apa itu bebas. Untuk lagam kita tidak tentukan, silakan bebas saja. Bebas saja ya, mau bayati suro, mau bayati apa gitu boleh bebas ya. Asal jangan lagu wakuncar ya yang di sini. Nanti. Jangan ya. Ya itu tadi semongko jangan ya. Oke. Berarti untuk MTQ sendiri yang pertama dress code. Dress code. Ini karena ya bagusnya sih alangkah baiknya karena bertemakan tentang keagamaan mungkin kan bisa kita juga. Oke, berarti menggunakan nanti ataupun ya tidak jadi masalah sebetulnya kalau pakai batik juga sih. Jadi masalah peci mungkin. Oke. Untuk MTQ berarti tadi sudah ditentukan ya. Untuk MTQ yang pertama pakaiannya busana muslim. Kemudian untuk suratnya bebas. Oke, surat yang akan dibacakan bebas. Kemudian tadi lagamnya, lagamnya boleh
juga bebas ya. Ya. Oke, lagamnya bebas. Untuk teknisnya nanti juga sama ya, berarti sama dengan yang sebelumnya ya. Oke, berarti video direkam, berarti direkam, kemudian nanti uploadkan ke YouTube kalian atau ke YouTube kelas, kemudian nanti di-sharekan linknya. sudah. Oke, untuk keagamaan, apalagi selain MTQ Pak Ajat? Nah, selain MTQ, kita di sini ada lomba azan. Lomba azan. Ya. Oke, lomba azan. Gimana itu teknisnya Pak? Lomba azan sama seperti itu, tidak ada mungkin lagam juga ya. Oke, untuk lagam ditentukan juga, silakan bebas. asal jangan lagam dangdut ya. Lagam dangdut jangan ya. Susah ya. Susah ya. Dan tidak boleh juga. Tidak boleh ya. Iya, benar. Lagam tidak ditentukan. Mungkin ya tidak banyak kriteria ya. Oh, tidak. Oh, untuk lomba azan sendiri tidak banyak kriteria. Mungkin seperti itu. Dress code tentunya sama seperti tadi MTQ, pakai busana muslim, peci mungkin ataupun identitas sekolah. Kalau batik ya mungkin ya, tapi angka baiknya sih pakai busana muslim. Oke, untuk lomba azan untuk keagamaan ini. Pakai busana muslim. Tadi untuk lagamnya tidak ditentukan ya, boleh apa saja ya. Yang penting yang sesuai dengan azan gitu ya. Jangan yang aneh-aneh ya. Oke, takutnya nanti ada yang senang remix, nada azannya diremikin kan. Boleh itu. Nggak boleh ya berarti ya. Bahaya ya. Cukup dangdut saja yang diremix lah ya. Oh iya benar. Azan mah jangan ya, karena itu panggilan ya. Betul, itu panggilan. Oke. Ini untuk lomba azan kan di OTKP ini gimana? OTKP karena identik dengan perempuan gitu. Ikhwan ya, Ibu. Ya, Ikhwan. Oh iya benar-benar Ikhwan laki-laki. Ya mungkin di sini hanya untuk kaum Adam. Oke. Atau laki-laki. Hanya untuk kaum Adam. Ya, berarti itu. untuk kelas yang tidak ada kaum Adamnya itu boleh tidak mengikuti ya. Boleh tidak mengikuti. Hanya untuk azan saja mungkin ya. Untuk azan saja. Oke. Ya umumnya kan kita sering dengar atau kita sering lihat di media elektronik atau apapun ya, yang azan itu adalah laki-laki. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, berarti untuk lomba azan sendiri itu tidak beda jauh teknisnya dengan lomba MTQ. Betul. Ya, yang pertama anak-anak nanti merecord kalian sedang azan. Menggunakan lagamnya bebas ya, asal jangan remix sama dangdut ya, nggak boleh. Ya, sesuai dengan lagam azan. Kemudian menggunakan busana muslim. Betul. Dikirimkan atau diupload ke YouTube kalian atau ke YouTube kelas, kemudian nanti sharekan linknya ke panitia. Betul. Mungkin itu ya. Nah untuk sebagai bahan latihan atau bahan contoh kalian, banyak di televisi sekarang untuk azan ini kan, apakah mungkin untuk nada seperti di kota Mekah seperti apa, atau di Masjidil Haram seperti apa, atau di Madinah seperti apa, mungkin itu beda-beda. Nah silakan kalian bisa mencontoh dari situ. Oke. Itu kan banyak referensi banyak referensi bisa kalian pergunakan untuk lagam di sini. Tapi dari panitia sendiri kita tidak tentukan. Oke. Apalagi kalau sudah bisa lagamnya Panaria ya. Panaria. Lagam Ciwidey di Legend ya. Nah itu keren sekali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu keren banget itu. Sampai kita pengen buru-buru ke masjid gitu. Iya benar. Kita pengen buru-buru ke masjid nonton yang azan. Bukan. Oh bukan. Kalau nonton azan mah tuh. Kirain tuh buru-buru ke masjid pengen nonton yang azan, setelah itu pulang. Jangan ya. Jadi sholat tinggal gitu ya. Oke. Mungkin itu ya tadi ya. Ada yang kelewat nggak Pak? Yang tadi. Nah untuk tadi kan segaman MTQ sudah, azan sudah, puisi dan lain-lain sudah. Ada satu lagi nih. Satu lagi yang mungkin cukup menarik. Ya, ini ada lomba karya tulis. Ya. Oke. Nah bagi yang sedang sering senang menulis itu kan menuangkan atau blogger ya. Blogger seperti itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah kita sediakan di sini. Oke. Untuk alat-alatnya sendiri gimana? Alat sendiri mungkin bisa diketik ya di komputer atau di. Oke, berarti tidak usah tulis tangan berarti ya. Tulis tangan dulu mungkin kalau menurut saya tidak jadi masalah gitu kan. Boleh juga ditulis tangan juga boleh. Lebih bagus mungkin tulis tangan gitu kan. Oke, lebih bagus tulis tangan ya. Sesuai dengan judul karya tulis. Bukan karya ketik ya. Oh iya benar. Berarti lebih bagus kalau di tulis tangan ya. Lebih jelas mungkin, sebagus mungkin.
Ada kriterianya mungkin tulisannya harus rangkai atau gimana nggak? Kalau kriteria atau bentuk tulisan tidak ada, yang penting jelas, ya, jelas terlihat, bisa dinilai panitia gitu kan, bisa dibaca tentunya. Terus kriteria yang lain, kalau saya sampaikan saja, ya. Untuk banyaknya, misalkan berapa paragraf sih Pak, atau kan berapa kalimat sih, itu tidak kita batasi, silakan saja kalian menulis sebanyak mungkin pun tidak jadi masalah. Cuman kita tentukan untuk temanya. Oke, temanya ditentukan. Kalau untuk berapa banyaknya lembar, misalkan berapa paragraf itu boleh mau berapa aja juga boleh. Ya boleh berapa lembar pun, mau satu buku 100 halaman misalkan, silakan kalau kalian sanggup gitu kan. Jadi masalah. Nah temanya yang kita angkat di sini tentang pendidikan. Oke, temanya tentang pendidikan ya. Pendidikan. Seperti apa sih pendidikan di khususnya Indonesia atau mungkin di luar sana gitu kan? Oke. Tapi kita angkat bagusnya kita di negeri sendiri saja. Di negeri sendiri ya. Oke. Di sendiri kita angkat ya tentang tema pendidikan ini, ya. Jadi kita sekali lagi tidak kita batasi dari banyaknya tulisan kalian, cuman yang perlu saya sampaikan intisari dari tulisan itu harus bertema tentang dari tema pendidikan ini, terus intinya itu apa? Itu yang harus kalian nanti perhatikan poin pentingnya seperti itu. Itu berarti untuk semua kelas ya kalau itu ya? Untuk semua kelas, tingkat 10, 11, 12 silakan yang senang menulis ataupun yang mau belajar tidak di masalah, silakan gabung, silakan ikut dalam lomba karya tulis ini. Oke. Gini ada lagi yang bertanya ke saya juga, Pak, ini saya seneng musik nih. Ternyata yang daftar ke kita itu lebih satu kelas itu lebih dari dua gitu, lebih dari 3 gitu. Itu nanti teknisnya seperti apa? Sudah ditunjuk oleh wali kelas misalkan, Pak, udah aja yang jadi untuk lomba azan mah si ini misalkan. Meskipun yang daftar ke kita dari setiap kelas itu lebih dari 1 misalkan. Nah, mungkin dari untuk istilahnya kalau menurut saya proses seleksi untuk yang ikut lomba ini, silakan tuh teknisnya wali kelas yang menghandle gitu kan. Cuman kita dari setiap mata lomba ya kita batasi untuk pesertanya hanya 1 mungkin dari setiap misalkan kelas ini RPL misalkan untuk lomba azan 1, untuk lomba puisinya 1 sampai 11 lomba tadi kurang lebih ya. Kecuali kalau bergu harus 4 ya. Bergu itu tetap ada batas minimal atau maksimal juga 4 orang. Ya untuk yang bagus seperti lomba senam irama tadi kan 4. Nah, silakan dipilih sama kalian siapa yang kira-kira berpotensi untuk mengikuti atau bisa menghasilkan karya yang paling baik ya, yang paling baik. Oke. Ini daur ulang juga mungkin. Oh iya, benar-benar daur ulang juga. Daur ulang kan tidak salah. 2 orang kalau tidak salah ya. 2 orang ya. 2 orang kalau tidak salah untuk daur ulang gimana? Menetapkan 2 orang untuk membantu, mungkinnya 1 untuk proses memvideo mungkin. Oke. Pada saat pembuatan karyanya bisa sama 2 orang seperti itu. Oke, yang penting nanti yang dikirimkan ke kita itu berupa hasilnya, kemudian prosesnya, hasil dengan prosesnya. Betul. Oke guys, jadi sudah jelas ya tadi untuk teknis-teknis porseni itu sudah dijelaskan. Yang pertama tadi dari lomba itu ada 11 ya, 11 lomba. Yang pertama tadi ada lomba 1 ada misalkan ada tampil MTQ, lomba azan, ada lomba puisi, ada lomba solo vokal, gitar solo, karya tulis, terus daur ulang, juggling bola. Terus poster, lomba pembuat poster, gitar solo, vokal solo. Ya, vokal solo. 11 berarti. Betul, 11. Oke, ada 11. Nah, ini. Oh ya, Bapak dulu aja. Bapak dulu aja lah. Bapak sultan kita. Oke, Bapak dulu silakan. Baik ya. Nah, mungkin kapan sih Pak ya ada pertanyaan kapan sih dimulai gitu? Ya, itu yang saya mau tanyakan. Saya sudah membaca dari mata Bapak gitu ya. Oh gitu, udah beda ya kreceknya ya. Oke, Pak, lanjut. Nah, kapan sih ini pelaksanaan dilakukan? Nah, nanti ketika selesai ujian kan kalian PAS ya. Yep. PAS kalian selesai nanti insya Allah di tanggal 7 sampai kurang lebih tanggal 10 kita akan laksanakan porseni ini.
Oke. Pak, ini kan untuk kelas 10 kan udah beres nih. Betul. Udah beres. Nah, yang sudah beres itu biasanya kan ada remedial segala macam. Nah, mungkin boleh nggak sih anak-anak itu membuat videonya itu mulai dari sekarang gitu. Boleh nggak? Nah, kalau yang penting kesempatannya lebih panjang. Ya, lebih panjang bener ya. Ataupun Oke. kalau misalkan kelas 11 dan 12 Mau ikut buat juga. sekarang juga, asalkan dengan catatan satu tidak mengganggu proses PAS-nya, silakan oke. saja. Ya, silakan saja, jadi masalah. Tapi ingat, yang terpenting tunaikan dulu atau tutaskan dulu kewajiban kalian mengikuti PAS. Jangan sampai terganggu, itu saja. Oke. Nah, ini yang mau saya tanyakan dan pasti anak-anak juga tanyakan ya. Tuh, Hadiah. Dapat apa nih yang menang? kulkas kali ya. Kulkas 15 in. 15 in. TV 15 pintu. Oke, untuk hadiahnya Nah, gimana? untuk hadiah ya, kalau disebutkan dari awal menurut saya tidak jadi surprise lagi. Oh gitu iya kan. ya, berarti mystery box aja ya. Rame cenah. Oke. Berarti silakan kalian yang sekarang proses dulu, ikuti dulu lomba-lombanya, hadiah pasti ikuti dan yang pasti menarik buat kalian. Oke. Dan yang jelas ini ada sedikit bocoran karena di sekolah kita ini kita mempunyai studio yang ya lumayan mewah lah kalau dilihat ya. Oke. Nanti adik-adik yang sudah terpilih bisa mengisi konten di Visual Art 54 gitu. Misalkan nanti yang seneng gitarnya oke gitu ya, nyanyi solonya oke, nanti kita khusus tampil untuk mengisi konten di kita gitu. Apalagi nanti kalau misalkan ada yang seneng presenter segala macam boleh ya? Boleh sekali itu kan, tidak Iya. untuk kemungkinan. Iya. Nanti kita bisa Iya, kita bisa rekrut. Jadi bukan saya lagi mungkin nanti yang ini. Pensiun berarti saya. dengan kalian. Apa diusir saya ini? Kalau diusir enggak sih? Enggak ya? Enggak salah maksudnya. Enggak salah ya? Oh ini diusir ya? Oke guys, mungkin itu sedikit atau apa teknis ya, sedikit teknis atau paparan dari acara Porseni itu sendiri. Web aja mungkin kita akhiri dulu. Gimana? Kita akhiri untuk sesi kali ini ya. Oh ya, sorry. Satu lagi jadwal. Aduh, saya sampai lupa jadwal. Kita mulai dari tanggal berapa nih, Pak? Nah, seperti disebutkan untuk jadwal kita mulai dari tanggal 7. Oke, tanggal 7 sampai tanggal kurang lebih 10. tanggal 7 sampai bulan 10 tanggal 10 Sampai tanggal 10. tanggal 10 Desember. Desember. Berarti oke, berarti masih panjang ya. Boleh kalian membuat videonya dari sekarang. Nanti kalian boleh pula pilih mana yang bagus, kemudian kirimkan. Waktu penilaiannya berarti dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Itu ada yang kentut pemirsa. Oke, kita akhiri dulu. Terima kasih Pak Ajat Sama-sama, sudah hadir di Bro Cino. video di markas atau studio 54 Visual Art. Oke. Jangan sampai kalian tidak mengikuti apa namanya? Kegiatan podcast dan terus subscribe, like, and comment acara Virtual Art 54. Oke, see you.